Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari SGD B9. Kami akan mempresentasikan hasil dari studi proyek kami dengan judul Sudden Deafness in Meningitis Suis. Dan berikut adalah anggota dari SGD kami. Perkenalkan, nama saya Yustia Marifatil Aziza dengan 3 digit NIM terakhir 128. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan latar belakang dari student project ini. Streptococcus suis merupakan bakteri zoonotik yang ditularkan dari babi dan dapat menyebabkan infeksi serius pada manusia, terutama meningitis. Kasus ini umumnya terjadi pada individu yang memiliki kontak erat dengan babi atau produk olahannya. Salah satu komplikasi utama dari Streptococcus suis adalah tuli sensori neural yang mendadak, yang bersifat bilateral dan juga permanen. Mekanismenya melibatkan invasi bakteri ke telinga, dalam, dan juga saraf pendengaran, disertai dengan proses inflamasi berat yang dapat menimbulkan kerusakan irreversibel pada koklea. Beberapa studi menunjukkan adanya insiden kehilangan pendengaran yang cukup tinggi, yaitu sekitar 31,6% di Thailand dan bahkan mencapai 80% di Spanyol. Faktor resiko yang berperan antara lain yaitu penurunan imunitas serta konsumsi produk babi yang tidak higienis. Oleh karena itu, pencegahan melalui edukasi higienitas produk hewan, pemantauan fungsi pendengaran, serta tata laksana rehabilitatif seperti penggunaan alat bantu dengar dan juga terapi vestibular menjadi sangat penting untuk menekan dampak jangka panjang dari penyakit ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Adapun rumus masalah yang kami angkat adalah yang pertama, apakah definisi dari sudden deafness? Yang kedua, apakah definisi dari meningitis suis? Yang ketiga, bagaimana patofisiologi dari sudden deafness pada meningitis suis? Yang keempat, bagaimana manifestasi klinis yang dapat ditimbulkan? Yang kelima, bagaimana penanganan dan terapi yang dapat dilakukan? Dan yang keenam adalah bagaimana prognosis dan pencegahan yang dapat dilakukan. Tujuan dari penulisan ini adalah yang pertama, dapat mengetahui definisi sudden deafness, yang kedua, dapat mengetahui definisi dari meningitis suis, yang ketiga, dapat memahami patofisiologi dari sudden deafness pada meningitis suis, yang keempat, dapat mengetahui manifestasi klinis apa saja yang dapat ditimbulkan, yang kelima, dapat mengetahui langkah penanganan dan terapi yang dapat dilakukan, dan yang keenam, dapat mengetahui prognosis dan juga langkah pencegahan yang dapat dilakukan. Dan manfaat yang dapat diberikan dari penulisan ini adalah yang pertama, memberi pengetahuan kepada pembaca mengenai definisi dari sudden deafness. Yang kedua, memberi pengetahuan kepada pembaca mengenai definisi dari meningitis suis. Yang ketiga, memberi pengetahuan kepada pembaca mengenai patofisiologi dari sudden deafness pada meningitis suis. Yang keempat, memberi pengetahuan pada pembaca mengenai manifestasi klinis yang dapat ditimbulkan. Yang kelima, memberi pengetahuan kepada pembaca mengenai penanganan dan terapi yang dapat dilakukan. Dan yang keenam, memberi pengetahuan kepada pembaca mengenai prognosis dan pencegahan yang dapat dilakukan. Baik, perkenalkan, saya Belona dengan 3 digit NIM terakhir 34. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai definisi dari sudden deafness. Sudden sensory neural hearing loss atau SSNHL adalah kondisi darurat medis pada sistem pendengaran yang ditandai dengan penurunan pendengaran sensori neural secara tiba-tiba, kurang dari 72 jam, lebih dari sampai dengan 30 desibel pada minimal 3 frekuensi audiometri berurutan. Biasanya terjadi secara unilateral dan disertai gejala seperti tinnitus, rasa penuh pada telinga, serta kadang vertigo. Karena terjadi mendadak tanpa penyebab jelas, sudden deafness memerlukan evaluasi dan penanganan segera untuk mencegah gangguan pendengaran permanen. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Putu Rasyana Putri dengan 3 digit NIM terakhir 231 akan menjelaskan definisi meningitis suis. Meningitis Streptococcus suis adalah peradangan akut pada selaput otak dan juga sumsum tulang belakang akibat infeksi bakteri zoonosis Streptococcus suis. Bakteri gram positif yang umum ditemukan pada saluran nafas atas babi. Penularan ke manusia dapat terjadi melalui kontak langsung dengan babi atau konsumsi daging yang tidak dimasak dengan sempurna. Kasus ini semakin meningkat di Asia Tenggara, terutama Bali, karena terkait tradisi konsumsi daging babi mentah atau setengah matang. Secara klinis, penyakit ini ditandai oleh demam, sakit kepala, kaku kuduk, dan juga penurunan kesadaran.
dengan komplikasi utama berupa tulis sensori neural yang lebih sering dibanding meningitis bakteri lainnya. Faktor risiko utama meliputi pekerjaan yang berkaitan dengan babi seperti peternak, tukang daging, pengolah daging, dan juga dokter hewan. Risiko lain meliputi alkoholisme, penggunaan kortikosteroid atau imunosupresan, diabetes, splenektomi, serta tumor gastrointestinal. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai patofisiologi dari ketulian pada kasus meningitis Swiss. Perkenalkan, saya Matthew Christian Nusli dengan 3 digit NIM terakhir 010. Jadi infeksi dapat menyebabkan inflamasi yang distimulasi oleh sitokin proinflamasi seperti TNF-alpha dan interleukin 1. Respon inflamasi ini dapat mengakibatkan kerusakan pada koklea, khususnya pada hair cells, dan juga pada spiral ganglion neuron. Kondisi tersebut dapat menimbulkan terjadinya sensory neural hearing loss atau ketulian sensori neural. Untuk infeksi langsung pada koklea itu juga dapat terjadi melalui persebaran bakteri pada fase bakterimia atau pada kasus bakteri sudah berada dalam peredaran darah. Persebaran bakteri ini dapat disebabkan karena adanya vaskularisasi yang tinggi pada koklea melalui stria vascularis dan spiral ligamen yang membentuk spiral limbus dan dinding lateral koklea. Kedua mekanisme yang tadi saya jelaskan, yaitu inflamasi dan infeksi langsung, dapat berkontribusi pada kerusakan struktur pendengaran yang vital di koklea, sehingga itu dapat menyebabkan terjadinya ketulian pada pasien yang mengalami infeksi Streptococcus suis, khususnya pada kasus meningitis Swiss. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan serahkan selanjutnya ke teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Amira Kansa dengan NIM 122. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari patofisiologi, yaitu tentang gangguan blood-brain barrier atau BLB pada meningitis Swiss. Jadi, infeksi akan meningkatkan permeabilitas BLB, kemudian mediator inflamasi dan sel imun masuk ke koklea, yang menyebabkan gangguan hemostasis ion, edema, dan peningkatan tekanan lokal. Kemudian akan terjadi gangguan perfusi mikrovaskular, yang menyebabkan iskemia koklea. Kemudian kombinasi kerusakan struktural dan iskemia akan mempercepat degenerasi sel rambut dan neuron auditorik sehingga terjadi tuli sensori neural permanen. Perkenalkan, nama saya Fatimah dengan 3 digit NIM terakhir 04. Izin untuk menjelaskan pada bagian 2.5 yaitu penanganan dan terapi. Mirip dengan infeksi bakteri lainnya, pengobatan infeksi meningitis Swiss bergantung pada antibiotik. Antibiotik yang paling sering digunakan pada kasus ini adalah beta-lactam, fluoroquinolone, aminoglikosida, dan amfenicol. Selain itu, terapi kortikosteroid adjuvan dengan dexamethasone juga digunakan pada kasus meningitis Swiss dengan durasi rata-rata 11,5 per hari. Pemberian terapi dexamethasone diketahui dapat menurunkan insiden tuli sensori neural pada pasien dewasa dengan meningitis Swiss. Perkenalkan, saya Jacob Meriton Parmen Lubis dengan 3 digit NIM terakhir 176. Di sini saya akan melanjutkan untuk penanganan dan terapi. Di sini penanganan terapi lini pertama yaitu antibiotik empiris seperti ceftriaxone dan atau penicillin G. Dan di sini bisa ditambahkan vancomycin atau meropenem bila dicurigai resistensi tinggi, seperti pada kasus Hopkins dan Lippincott.
Dan untuk durasi terapinya umumnya 10-14 hari dan bisa diperpanjang hingga 4-6 minggu bila ada relapse, abses intrakranial, atau labirinitis Hopkins. Labirinitis pada kasus Hopkins. Lalu bisa juga kita bantu dengan terapi adjuvan menggunakan kortikosteroid untuk menurunkan inflamasi dan agar tidak ada resiko tuli sensorineural. Setelah itu kita juga bisa lakukan tata laksana suportif seperti stabilisasi hemodinamik, kontrol tekanan intrakranial, monitoring fungsi pendengaran dini, dan rehabilitasi audiologi atau OOP. Mungkin sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Irvenida Firadita Suri dengan digit terakhir 038. Secara umum, pemulihan pendengaran sulit terjadi pada pasien meningitis yang disebabkan oleh Streptococcus suis, di mana walaupun angka kematian akibat infeksi ini sangat rendah, banyak pasien yang mengalami tuli permanen setelah sembuh dari meningitis. Hal-hal yang membuat prognosis lebih buruk antara lain kehilangan pendengaran yang berat, lebih dari 80, dan juga didiagnosis dengan pengobatan yang terlambat, serta komplikasi serta radang, labirin ataupun kerusakan pada koklea. Dikarenakan kebanyakan kasus ini tidak dapat sembuh total, pasien sering memerlukan rehabilitasi jangka panjang seperti pemakaian alat bantu dengar ataupun implan koklea untuk membantu komunikasi dan kualitas hidup. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Nafisa Hamzah dengan 3 digit yang terakhir 076. Adapun pencegahannya itu yang pertama, pencegahan primer, tujuannya untuk menghilangkan resiko pada populasi rentan seperti mengkontrol ternak dan biosafety, wajib APD, dan konsumsi aman seperti memasak daging hingga matang. Kemudian yang kedua itu pencegahan sekunder, di mana tujuannya itu mengintervensi cepat setelah infeksi untuk meredam peradangan yang merusak. Yang pertama itu ada terapi antibiotik dini, dan kedua kortikosteroid sistemik konkuren. Baik, perkenalkan sebelumnya saya Jenis Limarista dengan 3 digit NIM terakhir 066. Bisa melanjutkan ke bagian kesimpulan, meningitis Streptococcus suis merupakan infeksi zoonosis yang dapat menyebabkan komplikasi serius berupa sudden sensorial hearing loss atau tuli mendadak akibat kerusakan pada struktur koklea akibat proses inflamasi dan infeksi langsung. Kondisi ini ditandai oleh penurunan pendengaran mendadak yang sering bersifat permanen, disertai gejala seperti demam, kaku kuduk, dan vertigo. Penanganan utama meliputi pemberian antibiotik yang efektif seperti ceftriaxone atau penicillin G, serta kortikosteroid yaitu dexamethasone sejak awal terapi untuk menekan peradangan dan pencegahan kerusakan koklea lebih lanjut. Prognosis umumnya kurang baik dalam hal pemulihan pendengaran, sehingga upaya pencegahan melalui pengendalian infeksi pada ternak babi, penerapan higienitas kerja, serta konsumsi daging yang matang menjadi langkah penting dalam penurunan risiko infeksi dan komplikasi tuli mendadak. Kemudian saran yang dapat diberikan yaitu yang pertama, perkuat kolaborasi lintas sektor antara tenaga kesehatan, peternak, dan juga masyarakat dalam pencegahan meningitis Streptococcus suis. Yang kedua, edukasi masyarakat tentang bahaya konsumsi daging babi mentah atau setengah matang dan pentingnya alat pelindung diri bagi pekerja berisiko tinggi. Yang ketiga, tingkatkan kewaspadaan klinis tenaga medis terhadap gejala awal meningitis Streptococcus suis untuk mempercepat diagnosis dan juga terapi. Yang keempat, dorong penelitian lanjutan terkait efektivitas terapi adjuvan dalam mencegah kerusakan koklea permanen. Kemudian yang kelima, kembangkan rehabilitas pendengaran seperti alat bantu dengar atau implan koklea guna meningkatkan kualitas hidup pasien. Ya, dan yang terakhir, terapkan pendekatan One Health yang mengintegrasikan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan untuk pengendalian jangka panjang. Sekian presentasi dari SGDB 9. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, dan salam sejahtera bagi kita semua.